Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Manajemen Keuangan 2, Ibu Tilawatil Tisitayuda MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sumber dana jangka panjang obligasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, Mayarni Putri Dewita, NPM 1917070530133. Baiklah, saya akan mempresentasikan pendanaan jangka panjang obligasi. Yang pertama, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat tanda hutang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan mengisi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Meski ada tanggal jatuh temponya, bukan berarti obligasi tersebut dipegang hingga jatuh tempo berakhir, karena sebelumnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Penerbit obligasi disebut dengan debitur, sedangkan pembeli obligasi disebut dengan kreditur atau investor. Pembayaran yang harus dilunasi tersebut yakni utang pokok ditambah dengan bunga dalam obligasi. Istilah bunga lebih sering disebut dengan kupon. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal, yaitu nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang saham, pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Biasanya nilai ini tercantum pada lembar obligasi. Pihak penerbit harus menjelaskan dan mencantumkan seberapa besar dana yang dibutuhkan atau dikenal dengan jumlah emisi obligasi. Yang kedua adalah kupon. The interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kupon di sini sama dengan bunga yang akan didapatkan waktu pemberian kupon biasa setiap 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Biasanya besar kupon sudah ditentukan di awal perjanjian obligasi. Selanjutnya yang ketiga adalah jatuh tempo, yaitu tanggal 5K, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali nilai nominal obligasi yang dimiliki. Biasanya jatuh tempo obligasi ada pada minimal angka 5 tahun atau 10 tahun. Dan yang keempat adalah emiten. Emiten ini pihak yang melakukan pendanaan obligasi berdasarkan hal-hal yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat obligasi. Itu dalam obligasi ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembelian obligasi. Yang pertama adalah calculation, itu syarat yang mengatakan bahwa obligasi dapat dilunasi oleh penerbit sebelum obligasi jatuh tempo dengan harga tertentu yang disebut dengan call price. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah confirmation, yaitu syarat yang menyatakan bahwa penerbit obligasi harus melakukan pengisian dana untuk melunasi obligasi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada contoh soal. PT Perkasa telah menerbitkan obligasi dengan kupon rate 20 tersebut masih mempunyai usia obligasi yang ekuivalen dapat dijual sesuai per tahun. Karena itu, perusahaan ini memasuk diperlukan periode 3 bulan obligasi lama. Nilai obligasi sebesar 2 juta. Pertanyaannya yaitu, berapa keuntungan perusahaan karena mengganti obligasi lama menjadi obligasi baru? Penyelesaiannya yaitu, kita tentukan dulu nilai-nilai yang terdapat pada soal. Pertama, nilai nominal
sebesar 2 juta. Kalau price-nya sebesar 110, overlapnya 3 bulan, usia obligasinya 7 tahun, dan coupon rate pertama 20% dan coupon rate menurun 15%. Pertama kita lakukan adalah pelunasan obligasi lama dengan mengalihkan call for price sebesar 110% dikali dengan nilai nominal 2 juta sama dengan 2.200.000. Dan yang kedua, kas masuk obligasi baru sudah ditentukan di atas, yaitu nilai nominal 2 juta, slip baru yaitu 200.000. Selanjutnya bunga dalam 3 bulan, 3 bulan dibagi dengan 12 sama dengan 0,25 dengan nilai nominal, karena setelah perhitungan ini didapatkan 200.000 ditambah 100.000 sama dengan 300.000. Pembayaran bunga per tahun adalah sama ini kurang dengan kurang 15% dapat 2 juta, dapatnya 100.000, maka present value penghematan tersebut adalah senilai 416.000 ini didapatkan minus present value sama dengan I dikali 1 dikurang 1/1 ditambah R pangkat N per R. Kita masukkan saja ke dalam rumus. 100.000 tambah 0,15 ini didapatkan dari 15% pangkat 7 usia obligasi per 0,15 sama dengan 416.000. Dengan demikian keuntungannya adalah 14.000, dapatnya 116.000. Keuntungan yang didapatkan dari perhitungan tadi adalah 116.000. Kita masuk kepada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, callable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada emiten atau penerbit obligasi untuk membelikan obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut, dan yang kedua yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan. Fair term deposit tertentu seperti fair term deposit yaitu intah atau yang ketiga, zero coupon bond adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran sekaligus pada masa jatuh tempo. Yang keempat, coupon bond adalah obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Dan yang ketiga, hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah uang milik penerbit. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang coupon bond dan zero coupon bond. Soalnya yaitu suatu perusahaan membutuhkan dana sebesar 3.000.000 juta selama 8 tahun. Tingkat bunga pasar saat ini 25%. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan beri 1 juta. Dengan alternatif, income bond 20% dan terjual dengan harga nominalnya. Dan dilupakan jika obligasi tanpa bunga dalam 40%. Perhitungannya atau penyelesaian dari soal tersebut kita hitung dulu coupon. Perusahaan akan mengeluarkan 3.000 juta, dapatnya 3.000 lembar obligasi. Selanjutnya dengan coupon 20% tadi per tahun 20 tahun. Dan PF8 usia obligasi sama dengan 300 juta. 1 ditambah 0 pangkat N 8 bulan, dapatnya 12.890. Kemudian zero coupon bond. Jika perusahaan melakukan aktif kedua, maka perusahaan akan sebesar 300 juta nilai obligasi di masa yang akan datang. Tadi 3.825
17.800 lebih, maka didapatkan 17.000 dan atau diskon akan diamortisasi atau pengurangan nilai selama 8 tahun. Amortisasi 17.881 juta kurang 3.000 juta, dapatnya 14.881 juta dibagi dengan 8 bulan, dapatnya 1.860,125. Selanjutnya kita akan memperhitungkan pembayaran pajak dari masing-masing alternatif. Baik, kita akan mencari kompensasi 1 bulan sampai 3.000 juta, zero kompon amortisasi diskon terhadap pada zero kompon sebanyak 1.865 juta. Bunga telah sebelum pajak dapat dihitung dengan 100 juta dikurang 1.860,125 juta, dapatnya dapat 139.800 dengan kali dengan 2.400 juta, 60 juta. Dengan mengalihkan ini, begitu juga 1.139,875 juta dikali dengan 40% dapat 455,95 juta. Jadi laba setelah pajak dengan menghitung 260 juta sama dengan 1.440 juta pada e-kompon dan 1.130 dengan 455,95 juta 83,92 juta. Baiklah, sekian hasil presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.